Peti Mati dari Jepara, Bagian 6, Jilid 12. Ganco Langit melangkah mundar-mandir. Sebentar-sebentar tangan kanannya dipukulkan ke batang-batang pohon yang ada di dekatnya, hingga kulit pohon itu melesat atau pecah terkelupas. Dia sedang kesal dan marah. Keparat Ganco Bumi itu, sudah siang begini, masih belum kelihatan pangkal hidungnya. Jaminten yang tegak di sebelahnya berkata, "Jangan-jangan adikmu itu tidak membawa gadis itu langsung ke tujuan, tapi mampir dulu di satu tempat melampiaskan nafsunya." Tampang hitam Ganco Langit kelihatan membesi. Kalau itu dilakukannya, aku akan menghajarnya sampai dia tahu rasa. Lalu, pimpinan gerombolan Ganco Item ini mendongak ke atas. Sang surya tampak mulai condong ke barat. Sesuai perjanjian, Ganco Bumi harus sudah berada di lembah itu paling lambat tengah hari. Ganco Langit, Ganco Laut buka suara. Daripada menunggu menghabiskan waktu, bagaimana kalau kita bergerak saja ke Demak sekarang juga? Seorang anak buah kita tinggalkan di sini. Kalau Ganco Bumi datang, dia bisa memberitahu agar menyusul kita. Ganco Langit bimbang sesaat. Namun, akhirnya dia menyetujui pendapat Ganco Laut itu. Seorang anggota gerombolan ditinggalkan di lembah guna menunggu Ganco Bumi. Tak ada seorang pun di antara mereka yang bakal menduga kalau kelak Ganco Bumi akan muncul, hanya tinggal tubuh kasarnya saja, dalam keadaan memar hancur. Rombongan berkuda itu bergerak cepat menuju Demak. Di depan sekali Ganco Langit dan Ganco Laut. Di sebelah belakang mengikuti 10 orang anak buah mereka. Lalu, sebuah gerobak ditarik 2 ekor kuda. Jaminten berada di atas gerobak ini, duduk di samping kusil. Setelah gerobak, menyusul 10 orang lagi anggota gerombolan. Tepat pada saat matahari tenggelam, setelah menempuh perjalanan begitu jauh, rombongan akhirnya sampai di pinggir timur Demak. Dari sini, mereka sengaja mengambil jalan mengitari pinggiran kota untuk sampai di sebuah tanah datar, di mana terdapat sebuah masjid besar. Masjid ini memiliki halaman luas. Bangunannya pun luas sekali. Di salah satu bagian masjid terdapat sebuah ruangan, di mana secara rahasia dan hanya beberapa orang saja yang tahu, disimpan beberapa barang pusaka kerajaan. Barang-barang itu antara lain adalah sebuah tameng emas yang bagian tengahnya dihias dengan sebuah batu merah delima sebesar telur burung. Pada pinggirannya ditaburi dengan berbagai batu permata mutu manikam, serta mutiara. Lalu, ada sebuah gong yang juga terbuat dari emas, sebuah rompi emas berhiaskan berlian. Sebuah keris bernama Kiai Pleret yang juga terbuat dari emas. Kemudian ada pula seperangkat alat-alat minum dari emas yang konon kabarnya merupakan hadiah dari seorang kaisar di Tiongkok yang memerintah sekitar 100 tahun silam. Entah bagaimana, komplotan Ganco Item berhasil mengetahui tentang barang-barang pusaka berharga itu. Mereka melakukan penyelidikan. Ternyata, masjid besar itu hanya dijaga oleh 7 orang prajurit yang sehari-hari selalu berpakaian santri, dan seorang tua yang dipanggil dengan nama Syekh Martani. Di mata Ganco Langit dan kawan-kawan, pengawalan seperti itu sama sekali tak ada artinya. Dalam masjid besar, Syekh Martani tengah menjadi imam, pemimpin salat maghrib. Hanya ada 2 pengawal berjaga-jaga dekat ruangan penyimpanan benda-benda pusaka. Kesempatan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Ganco Langit dan kawan-kawan. Mereka memasuki pintu halaman masjid besar hampir tanpa suara. Di bawah pimpinan Ganco Langit dan Ganco Laut, 15 orang anggota gerombolan bergerak menuju ruangan tempat penyimpanan barang-barang berharga itu. 5 anggota lainnya dan juga Jaminten tetap berada di halaman belakang masjid. 2 penjaga yang ada di tempat itu disergap, lalu dihabisi nyawa mereka tanpa banyak susah. Ganco Langit lalu berusaha mencari kunci pintu ruang penyimpanan barang pusaka. Beberapa orang menggeledah mayat 2 penjaga. Tapi, mereka tak berhasil menemukan anak kunci. Dengan tidak sabaran, Ganco Langit mendobrak pintu ruangan hingga jebol. Begitu pintu terpentang, Ganco Langit memberi isyarat pada 3 orang anak buahnya, lalu masuk ke dalam setelah menyuruh Ganco Laut tetap di luar untuk berjaga-jaga. Ganco Langit sengaja berbuat begitu, karena ada rasa khawatir kalau Ganco Laut akan berbuat curang, mencuri, dan menyelinapkan barang-barang berharga yang ada di situ. Ruangan yang dimasuki itu berada dalam keadaan gelap.
Satu-satunya cahaya yang masuk adalah berkas cahaya dari ruangan sembahyang. Tapi, mata manusia-manusia penjahat seperti Ganco Langit yang sudah terbiasa dengan kegelapan, tidak menemui kesulitan. Dia dan anak buahnya segera dapat melihat barang-barang berharga itu tersusun rapi di atas sebuah rak panjang. "Cepat ambil, masukkan ke dalam kereta," kata Ganco Langit, lalu menyambar perisai emas dan gong emas. 3 anak buahnya cepat-cepat membenahi semua barang-barang pusaka di atas rak. "Cepat," kata Ganco Langit, lalu mendahului keluar. Ketika Ganco Langit mendobrak pintu ruangan penyimpanan barang, suara jebolnya pintu terdengar sampai di ruangan sembahyang yang luas. Mau tak mau, Syekh Martani dan para jamaah lainnya menjadi terganggu kekhusyuan sembahyang mereka. 5 orang pengawal yang tengah salat maghrib saat itu menjadi curiga, dan mereka tidak bisa menguasai diri lagi. Kelimanya lari berserabutan ke bagian belakang masjid. Mereka terkejut sewaktu mendapatkan 2 teman mereka terkapar di depan ruangan penyimpanan barang, dalam keadaan berlumuran darah dan tak bernyawa lagi. Kelimanya masih sempat melihat punggung beberapa orang yang melarikan diri ke halaman belakang masjid sambil memboyong barang-barang berharga. Langsung saja, para pengawal ini berteriak, lalu mengejar. Namun saat itu, mereka tidak membawa senjata. 6 orang anggota gerombolan yang bersenjatakan ganco besi segera menghadang dan menyerang. Hanya beberapa gebrakan saja, para pengawal itu jatuh bersungkuran dengan luka-luka mengerikan di kepala, leher, atau badan mereka. Masjid besar menjadi geger. Syekh Martani menyelesaikan salatnya dalam keadaan sangat tidak khusyuk. Begitu memberi salam, orang tua ini cepat menyambar sebuah tongkat yang ujungnya ditancapi besi lancip. Sekali berkelebat, dia sudah berada di halaman belakang masjid besar. "Pencuri-pencuri terkutuk," teriak Syekh Martani. Dia mengira yang memboyong barang-barang pusaka itu adalah pencuri-pencuri biasa. "Ganco Laut, bereskan orang tua itu," berteriak Ganco Langit. Ganco Laut bukannya langsung melakukan apa yang dikatakan Ganco Langit, tapi malah menyuruh 3 orang anak buahnya untuk mencegat Syekh Martani. Dia sendiri kemudian ikut lari menuju kereta. Ketika ada 3 orang menghadangnya, lalu menyerang dengan senjata berupa ganco-ganco besi, barulah Syekh Martani menyadari bahwa yang dikejarnya bukan pencuri-pencuri biasa. Orang tua ini begitu melihat senjata yang tergenggam di tangan 3 penghadangnya, serta-merta merasakan darahnya berdesir. "Gerombolan ganco item," katanya dengan hati tergetar. Sebagai penjaga keselamatan barang-barang pusaka itu, tak ada jalan lain. Dia harus mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkannya kembali. Syekh Martani putar tongkatnya, begitu 3 lawan menyerbu. 3 anak buah gerombolan ganco item sama terkejut ketika senjata masing-masing bentrokan dengan tongkat di tangan si orang tua. Tangan mereka tergetar hebat. Dengan kertakan rahang, ketiganya kembali menyerang. Jilid 13. Hampir bersamaan dengan saat Syekh Martani dihadang oleh 3 orang anak buah Ganco Langit, di bawah udara yang mulai berangsur gelap, sebuah kereta ditarik 2 ekor kuda memasuki pintu pagar masjid besar. Kendaraan ini berhenti di pintu pagar, seperti sengaja hendak menutupi jalan. Di atas kereta, duduk sebagai kusir seorang lelaki yang ada luka melintang di mukanya. Noda darah yang telah mengering pada muka itu membuat tampangnya menjadi seram. Di atas kereta itu terlihat sebuah peti mati hitam dan besar. Papannya sebelah atas nampak tertutup. Di samping kanan peti mati, duduk seorang gadis berwajah pucat. Rambutnya riap-riapan. Kedua matanya memandang lurus-lurus ke depan. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Dia duduk di lantai kereta seperti patung peri yang angker. Seekor monyet coklat duduk di pangkuannya. Seperti gadis itu, binatang ini pun memandang lurus-lurus ke depan. Dari mulutnya keluar suara mengerang halus. Ketika dia melihat sosok Ganco Langit dan Ganco Laut, binatang ini langsung melompat dan berteriak-teriak. Semua barang rampokan sudah dimasukkan ke dalam kereta. Ganco Langit memberi tanda tinggalkan tempat itu. Namun, dia terheran-heran, kemudian menjadi marah, ketika melihat ada sebuah kereta berhenti di pintu pagar menghalangi jalan keluar. "Kurang ajar, singkirkan kereta sialan itu," teriak Ganco Langit. Pada saat itu pula, di bagian belakang masjid besar terdengar suara pekikan-pekikan. Ketika Ganco Langit,
Ganco Laut, dan anggota-anggota Ganco item lainnya berpaling. Mereka melihat bagaimana 3 orang kawan mereka satu demi satu tersungkur di tanah sambil pegangi perut dan dada yang ditembus tongkat Syekh Martani. Haram jadah, maki Ganco Langit. Dia berpaling pada Ganco Laut. Tadi aku perintahkan kau membereskan orang tua itu, teriak Ganco Langit beringas. Ternyata Syekh Martani bukan orang tua sembarangan, Ganco Langit, menjawab Ganco Laut. Peduli setan siapa dia, kusuruh untuk menghabisinya saat ini juga, bentak Ganco Langit. Dia berpaling ke arah kereta yang menutupi pintu. Tiba-tiba, gerobak yang dimuati barang-barang rampokan bergerak kencang ke arah kiri, melabrak pagar bambu, dan terus menghambur dalam kegelapan malam. Jaminten yang bertindak sebagai kusir gerobak itu mencambuki 2 kuda penarik sekuat-kuatnya, hingga kedua binatang itu lari seperti kesetanan. "Hai, Jaminten!" teriak Ganco Langit. Belum sempat terpikir oleh benaknya apa yang tengah berlangsung, mengapa Jaminten melarikan gerobak yang syarat dengan barang-barang berharga itu. Baru saja dia hendak berlari ke kudanya untuk mengejar, tiba-tiba orang yang duduk di atas kereta melompat turun dan berteriak-teriak memanggil namanya. "Ganco Langit! Ganco!" Orang itu lari ke arah Ganco Langit pada saat Ganco Langit baru saja naik ke punggung kudanya. Dalam keadaan seperti itu, Ganco Langit langsung saja tendang orang yang mendatangi sambil memanggilnya itu. Tendangan itu agak meleset, hingga meskipun jatuh, yang ditendang masih sempat bangun dan kembali berteriak. "Ganco Langit! Ganco Bumi mati dibunuh!" "Hah, apa katamu?" Ganco Langit tahan tali kekang kudanya dan menoleh. Baru saat itu dia mengenali wajah yang luka mengerikan itu. "Astaga! Bukankah kau salah seorang yang ikut bersama Ganco Bumi ke tempat kediaman Adipati Demak?" "Mana adikku?" Dia." Orang itu menunjuk ke arah kereta di pintu pagar. "Ganco Bumi mati dibunuh." "Bangsat, jangan kau berani bergurau." "Saya tidak bergurau, Ganco. Lihat sendiri. Mayat Ganco Bumi ada di atas kereta itu." Ganco Langit sentakkan tali di ujung sana. Begitu sampai di dekat kereta, terkejutlah Ganco Langit. Perempuan yang duduk tak bergerak di atas kereta itu ternyata adalah Sumiati, anak gadis Rana Legowo. Bukankah dia seharusnya berada di tempat kediaman Adipati Demak saat itu? Monyet di atas kereta tiba-tiba menjerit-jerit dan melompat-lompat kembali. Ganco Langit merutuk. Matanya mencari-cari, tapi dia tidak menemukan adiknya di situ. Dia memandang lekat-lekat pada peti mati hitam. Tiba-tiba terdengar suara berkeretakan. Penutup peti mati perlahan-lahan terbuka. Ganco Langit mencium bau tidak enak. Bau amisnya darah. Matanya membeliak memperhatikan penutup peti mati yang terus membuka hingga akhirnya terpentang lebar. Kedua mata Ganco Langit kini bukan cuma membeliak, tapi seperti hendak terbongkar dari rongganya. Di dalam peti mati itu, dia melihat sosok tubuh yang hancur memar, tapi masih bisa dikenalinya. Itu adalah sosok tubuh adiknya yang sudah jadi mayat. Di sebelah mayat adiknya masih ada mayat lain, juga di sebelah bawah. Tapi, dia tidak peduli pada mayat-mayat lain itu. Dia hanya peduli pada mayat adiknya. "Ganco Bumi!" teriak Ganco Langit menggeledek. "Siapa yang membunuhmu?" Dia hendak melompat dari punggung kudanya ke atas kereta. Tapi, tiba-tiba dilihatnya sosok mayat adiknya bergerak kaku ke atas. Bulu kuduk Ganco Langit merinding. Adiknya jadi mayat hidup. Jilid 14. Mendadak, mayat Ganco Bumi disangka bergerak hidup itu jatuh terhempas ke dalam peti kembali. Bersamaan dengan itu, sesosok tubuh lain menyeruak muncul dari dalam peti, diiringi suara tawa bergelak. Ganco Langit mundurkan kudanya ketika menyaksikan bagaimana sesosok tubuh pemuda berpakaian putih kumal dan penuh dengan noda-noda darah bergerak tegak, lalu berdiri di atas peti mati. Saat itulah Ganco Langit sempat melihat mayat Bintara Anggoro dan mayat Adipati Demak Bandoro Wiseso. Seganas-ganasnya manusia seperti Ganco Langit, mau tak mau dia jadi tercekat. "Siapa kau?" dia menghardik pada pemuda yang masih berdiri di dalam peti mati. Pendekar 212 Wiro Sableng menyeringai. "Aku malaikat maut yang telah mengambil nyawa busuk adikmu serta 2 sekutumu. Sekarang giliranmu untuk kujemput. Dosa kalian sedalam lautan setinggi langit. Orang gila keparat,
Maki Gancol Langit. Dia berpaling pada Gancol Laut. Kau bereskan orang sinting ini. Aku akan mengejar perempuan gemuk yang kabur membawa barang-barang pusaka itu. Kau saja yang membereskannya. Biar aku yang mengejar Jaminten, menjawab Gancol Laut. Turut perintahku. Jangan berani membantah. Sekali ini aku terpaksa membangkang, Gancol Langit. Aku sudah memutuskan untuk tidak bergabung lagi dalam komplotan Gancol Item. Keparat kau, Gancol Laut, teriak Gancol Langit. Aku tahu apa yang ada di benakmu. Gancol Langit ingat pada kejadian beberapa waktu lalu. Malam-malam, ketika Gancol Laut dan Jaminten diintainya mandi-mandi dan bersenang-senang di kali kecil. Gancol Laut tak mau berdebat panjang dengan Gancol Langit. Dia menggerakkan kudanya. Mau kemana kau, Gancol Laut? Jangan kira aku tidak tahu persekongkolan kalian. Kau dan Jaminten sama-sama pengkhianat. Jangan kau berani meninggalkan tempat ini. Aku pergi, kata Gancol Laut. Dengan cepat Gancol Langit menangkap tangan Gancol Laut. Untuk sesaat, keduanya saling mencengkeram dan saling melotot satu sama lain. Mengingat hubungan kita di masa lalu, aku tak suka kita saling melakukan kekerasan, Gancol Langit. Itu bukan berarti aku takut padamu. Aku tahu kau manusia kebal macam senjata dan pukulan. Tapi, aku juga tahu di mana rahasia kelemahanmu. Jadi, jangan coba-coba mencegah. Anjing kurap, lebih cepat kau mampus. Lebih baik, teriak Gancol Langit. Lalu, dia hunus ganconya. Sinar putih berkelebat dalam gelapnya malam. Ganco di tangan pimpinan penjahat itu terbuat dari besi putih. Apa maumu akan kulayani, Gancol Langit, tukas Gancol Laut. Lalu, dia pun mencabut ganconya yang terbuat dari besi hitam, seperti yang dimiliki Gancol Langit. Masih di atas kuda, kedua pimpinan gerombolan ini mulai saling baku hantam. Sementara, anak buah mereka menyaksikan dengan terheran-heran apa yang terjadi. Kebencian satu sama lain serta keserakahan telah membuat Gancol Langit dan Gancol Laut melupakan bahwa seharusnya mereka bergabung untuk menghadapi Wiro yang telah membunuh Gancol Bumi. Di atas kereta, pendekar 212 Wiro Sableng menggerendeng. Dia tak ingin kedua orang itu saling berbunuhan. Kalau mereka harus mati, maka dialah yang akan membunuhnya. Demi untuk membalaskan sakit hati dendam kesumat kematian kakeknya, paman, bibi, serta sejuta penderitaan yang kini dirasakan Sumiati saudara sepupunya. Wiro memegang bahu Sumiati yang sebelumnya memang sengaja didudukkan Wiro setelah ditotok lebih dahulu. Dia ingin Sumiati menyaksikan pembalasan yang akan dilakukannya terhadap 2 dari 3 manusia yang telah membunuh kedua orang tuanya dan kakeknya, serta merusak kehormatan gadis itu secara keji. Ken cilik memekik keras. Tubuh pendekar 212 melesat dari atas kereta. Sesaat kemudian terdengar suara 2 kuda meringkik kesakitan. Binatang-binatang ini menyentakkan kaki-kaki depannya tinggi-tinggi, sehingga Gancol Langit dan Gancol Laut yang menunggunya tercampak ke tanah, walaupun mereka bisa jatuh dengan kedua kaki dahulu. Saat itu, keduanya baru sadar bahwa yang harus mereka lakukan ialah menghadapi pendekar 212. Gancol Laut, untuk sementara, lupakan dulu pertikaian kita. Bantu aku menghabisi bangsat yang telah membunuh adikku ini. Sesaat Gancol Laut tampak agak ragu. Namun, kemudian tanpa berkata apa-apa, dia malah mendahului melompat menyerang Wiro. Tahan, mendadak terdengar suara seruan. Syekh Martani muncul di tempat itu. Dia memandang ke arah Gancol Langit dan Gancol Laut dengan mata berapi-api. Kalian merampok harta pusaka kerajaan. Lekas kembalikan, atau kalian akan kutebas seperti 3 anak buah kalian. Tua bangka tak berguna, kau mampuslah duluan, bentak Gancol Laut. Senjatanya, yaitu sebuah ganco besi hitam, berkelebat. Syekh Martani tusukkan tongkat kayu yang berujung besi lancip. Tapi mendadak, dia merasakan leher pakaiannya ditarik orang ke belakang, hingga baik tusukan tongkatnya maupun hantaman Gancol Laut hanya mengenai udara kosong. Berpaling ke belakang, Syekh Martani dapatkan bahwa pemuda berambut gondrong itulah yang barusan menariknya. Lepaskan peganganmu, apa-apaan ini, teriak orang tua itu. Jika kau ingin dapatkan barang-barang itu kembali, cepat menuju ke timur. Kejar sebuah gerobak yang dikendarai oleh seorang perempuan gemuk. Barang-barang itu ada dalam gerobak.
Wiro tarik lagi leher pakaian orang tua itu, hingga Syekh Martani kembali terjajar ke dekat pintu pagar. Merasa apa yang dikatakan si pemuda memang betul, maka orang tua ini cepat melompat ke atas punggung seekor kuda. Tapi, 6 orang anak buah Gancol Langit sudah mengurungnya. Apa kau sudah siap untuk mati, pemuda gila? Gancol Langit bertanya dengan nada mengejek pada pendekar 212. Dia tidak lagi memperdulikan Syekh Martani, karena anak buahnya sudah mengurung orang tua itu. Wiro tertawa kecil. Terbalik, katanya, justru akulah yang telah menyediakan peti mati bagi kalian berdua. Bersama 3 orang yang sudah ada di dalam sana, kalian bisa berangkat ke neraka. Murid Eyang Sinto Gendeng ini lalu cabut kapak maut naga geni 212 dari balik pakaiannya. Gancol Langit dan Gancol Laut tak mau menunggu lebih lama. Gancol Langit bergerak lebih dahulu, disusul oleh Gancol Laut. Kedua orang ini baru sadar bahwa senjata di tangan lawannya bukanlah senjata sembarangan, ketika Wiro mulai alirkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. Kapak itu tampak mengeluarkan cahaya lebih terang dalam gelapnya malam. Gancol Langit dan Gancol Laut keluarkan seruan tertahan, ketika sinar menyilaukan membabat di udara, disertai menghamparnya hawa panas menyengat, ditambah menderunya suara aneh, seperti ada ribuan tawon menyerbu. Gancol Laut cepat tarik tangannya guna menghindari bentrokan senjata. Dia maklum, bukan saja senjata berbentuk kapak bermata dua di tangan pemuda gondrong itu adalah sebuah senjata mustika, tetapi lawan juga jelas memiliki tingkat tenaga dalam yang tinggi. Lain halnya dengan Gancol Langit. Merasa memiliki ilmu kebal yang tidak bisa ditandingi apa dan siapapun, dia coba menggait senjata lawan dengan ganco besi putihnya. Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya. Cahaya yang memancar dari kapak naga geni 212 semakin menyilaukan. Dia terus membabat, dan, terang, Gancol Langit berseru kaget sambil melompat mundur. Ganco besi putihnya kini hanya tinggal gagangnya saja yang ada dalam genggamannya. Bagian yang lain telah amblas putus dihantam senjata lawan. Selagi Gancol Langit terkesima oleh kejadian yang tidak pernah disangkanya itu, kapak naga geni 212 berbalik, lalu menghantam ke arah dadanya. Gancol Langit terlambat untuk mengelak. Bukek. Mata kapak maut naga geni 212 melabrak dadanya dengan telak. Kepala gerombolan ini mengeluh, tubuhnya terjengkang di tanah. Dada baju hitamnya tampak robek dan hangus. Tapi, hebatnya Gancol Langit tampak berdiri kembali, meskipun agak terhuyung-huyung. Sesaat, pendekar 212 jadi bingung menyaksikan bagaimana senjata mustikanya tidak mempan terhadap Gancol Langit. Durjana ini rupanya memiliki ilmu kebal luar biasa, membatin Wiro. Adiknya tidak memiliki ilmu kebal. Bagaimana dengan Ganco yang satu? Saat itulah tiba-tiba Gancol Langit menerjang dan hantamkan tinjunya kiri kanan bertubi-tubi. Wiro terjajar beberapa langkah akibat tinju Gancol Langit yang berhasil mendera dada dan pipi kirinya. Dengan darah mendidih, Wiro bacokkan senjatanya. Hebatnya, sambil tertawa-tawa, Gancol Langit seperti sengaja memasang diri. Kapak naga geni 212 bergedebukan di tubuhnya. Tubuh Gancol Langit memang terpental atau terbanting berkali-kali. Tapi, jangankan luka, tergores saja pun tidak. Hanya pakaian hitam yang dikenakannya saja yang penuh robek serta hangus di sana-sini. Puaskan hatimu sebelum kepalamu kupuntir sebentar lagi, kata Gancol Langit, masih terus mengumbar suara tawa. Bangsat ini benar-benar hebat. Kalau kapakku saja sudah tidak tembus, naga-naganya aku bisa celaka, pikir Wiro. Aku harus cari akal, putar siasat. Wiro melirik ke arah Gancol Laut. Kuharap saja bangsat satu ini tidak memiliki ilmu kebal yang sama. Memikir begitu, Wiro lancarkan serangan ke arah Gancol Laut. Serangannya seperti orang kalap, ganas luar biasa. Gancol Laut dibuat berjingkrak-jingkrak untuk dapat mengelakkan senjata lawan. Gancol Langit mendatangi dari samping. Wiro maklum, dia harus segera membereskan Gancol Laut lebih dahulu. Apa dia bisa menghadapi Gancol Langit sesudah itu, adalah urusan nanti. Gancol Laut bukanlah seorang penjahat sembarangan. Dia memiliki dasar ilmu silat yang tinggi dan tenaga dalam yang ampuh. Namun, diserang secara bertubi-tubi seperti itu, lama-lama membuat dia kelabakan juga. Pada jurus ke-9,
Kapak maut naga geni 212 memapas bahu kirinya. Ganco laut terpekik. Tubuhnya terasa panas dan darah mulai mengucur. Selagi dia terhuyung-huyung, senjata mustika di tangan Wiro itu kembali membabat. Untuk kedua kalinya, Ganco laut terpekik. Kali ini dadanya yang amblas dilanda kapak. Tubuhnya terhuyung, kaku, dia rubuh ke tanah, tersandar ke roda kereta. Untuk dapat mendaratkan kapaknya ke dada Ganco laut tadi, Wiro harus membayar mahal. Tubuhnya yang tidak terlindung berhasil dijotos Ganco langit di bagian perut. Tubuh pendekar 212 terlipat ke depan. Ganco langit hendak merampas kapak naga geni 212 dari tangan Wiro, tapi pemuda ini dengan cepat sodokkan gagang senjatanya ke ulu hati Ganco langit. Orang ini hanya mengeluh pendek. Setelah itu, dia kembali menyerbu Wiro. Berapa kali jotosannya mampir di tubuh murid Eyang Sinto Gendeng itu. Satu kali tendangan pada pinggangnya membuat Wiro terjajar dan jatuh. Selagi dia mencoba bangun, satu tendangan lagi menghantam punggungnya. Pendekar 212 semburkan darah segar dari mulutnya. Pemandangannya gelap beberapa saat. Ketika penglihatannya pulih kembali, ternyata dia terduduk di tanah dekat sosok Ganco laut. Ganco laut sendiri saat itu sudah menyadari bahwa dia tak bakal hidup lama. Maksudnya untuk merampas Jaminten tak akan kesampaian. Rencananya dengan perempuan itu melarikan barang-barang rampokan memang berhasil. Tapi, dia tak akan pernah merasakan hasil rampokan itu. Jaminten sendiri entah di mana sekarang. Sakit hatinya terhadap Ganco langit yang pasti akan hidup senang bersama Jaminten, apakah dapat dibalaskan? Dia menoleh, sesaat memperhatikan Wiro yang terduduk di sebelahnya dalam keadaan babak belur. Tiba-tiba Ganco laut ingat, ada satu cara untuk dapat membalaskan sakit hatinya terhadap Ganco langit. Kalau memang dia akan segera menemui ajal, dia merasa tidak takut untuk mati. Tapi, Ganco langit juga harus ikut mati bersamanya. Anak muda, bisiknya pada Wiro. Apapun yang kau lakukan, kau tak bakal dapat membunuh lawanmu itu. Dia memiliki ilmu kebal, kecuali jika kau bisa menusuk atau menghancurkan mata kirinya dengan telak. Di situ letak kelemahannya. Terima kasih, sahut Wiro. Tapi, kau tetap menjadi penghuni peti matiku. Siku kanannya dihantamkan ke dada kiri Ganco laut, tepat di arah jantungnya. Tak ampun lagi, orang ini langsung meregang nyawa. Ketika Wiro mencoba berdiri, saat itu dilihatnya Ganco langit mendatangi dengan cepat. Wiro tekan mata kepala naga kapak naga geni 212. Dua lusin jarum halus berwarna putih melesat dari mulut kepala naga pada ujung gagang kapak. Meskipun Ganco langit kebal terhadap segala macam senjata, namun terperangah juga melihat datangnya serangan itu. Lalu, menyeruak senyum sinis di wajahnya. Dia membiarkan saja jarum-jarum putih itu menghantam tubuhnya. Tak satu pun yang bisa menancap. Semuanya kemudian luruh ke tanah. Meskipun jarumnya tidak berhasil mencelakai lawan, tapi tujuan utama Wiro adalah menipu perhatian lawan. Selagi jarum-jarum putih berluruhan dan selagi Ganco langit tertawa mengejek, Wiro lemparkan kapak maut naga geni 212 ke arah kepala orang itu. Pemimpin gerombolan Ganco item ini meraung dahsyat, lalu jatuh dan berguling-guling di tanah. Kapak naga geni 212 masih menancap di mata kirinya. Wiro bangkit berdiri. Dia melangkah mendekati Ganco langit. Begitu sampai di hadapannya, Wiro hantamkan kaki kanannya ke selangkangan orang ini. Untuk kedua kalinya, Ganco langit meraung. Tubuhnya kelojotan beberapa kali, lalu diam tak bergerak lagi. Di atas kereta, air mata tampak mengucur dari kedua mata Sumiati. Ken cilik merundukkan kepala seolah dapat merasakan penderitaan gadis ini. Satu demi satu, mayat Ganco laut dan Ganco langit dilemparkan Wiro ke dalam peti mati. Di halaman kiri masjid besar, Syekh Martani mempertahankan diri mati-matian dari keroyokan anak buah gerombolan. Tubuhnya luka-luka di beberapa bagian. Sebelum Wiro sempat membantu orang tua ini, tiba-tiba sebuah gerobak diiringi oleh hampir 30 prajurit kerajaan memasuki halaman melalui pagar yang telah roboh diterjang gerobak yang dilarikan Jaminten. Kini, gerobak itu pula lah yang kembali. Aryo Gelem, perwira muda dari Kadipaten Jepara, dialah yang menjadi sais gerobak.
Di sampingnya, Jaminten duduk tersandar dalam keadaan terikat ke tiang gerobak. Mukanya yang gemuk tampak sembab, tanda abis menangis. "Hentikan perkelahian," teriak Aryo Gelem. Anak buahnya segera mengurung para penjahat yang tengah mengeroyok Syekh Martani. Melihat siapa yang datang membawa pasukan begitu banyak, para penjahat seperti merasa putus asa. Apalagi, tak seorang pimpinan mereka pun yang masih hidup. Dengan demikian, selamatlah nyawa Syekh Martani. Bagaimana Jaminten bisa digiring kembali ke masjid besar bersama gerobak yang memuat seluruh barang-barang rampokan itu? Sejak siang hari itu, perwira muda Aryo Gelem bersama serombongan pasukan yang didatangkan dari kota raja telah melakukan pengawasan di beberapa tempat. Mereka kemudian mendapat kabar tentang adanya rencana perampokan harta benda kerajaan yang disimpan dalam masjid besar. Karena itulah, Aryo Gelem kemudian memimpin pasukan tersebut menuju Demak. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Jaminten yang memacu sendiri gerobak yang dilarikannya. Karena curiga, Aryo Gelem memerintahkan Jaminten menghentikan gerobak untuk diperiksa. Mula-mula, perempuan gemuk itu menolak, bahkan melawan untuk diperiksa. Namun, setelah benda-benda pusaka kerajaan ditemui dalam gerobak itu, maka dia pun ditangkap dan dibawa kembali ke Demak. Pendekar 212 Wiro Sableng mengusap kepala Ken Cilik. Sumiati kemudian dibaringkannya kembali di atas lantai kereta. "Saatnya kita meninggalkan tempat ini, Ken Cilik. Peti kita sudah penuh. Manusia-manusia jahat yang kita cari sudah lengkap masuk di dalamnya." Ken Cilik menggembor halus, lalu memekik 3 kali. Ketika kereta itu mulai bergerak untuk meninggalkan halaman masjid besar, tiba-tiba perwira muda bernama Aryo Gelem mengangkat tangannya memberi tanda agar berhenti. "Wiro, tahan tali kekang 2 kuda penarik kereta." "Saudara, kau terpaksa kami tangkap," kata Aryo Gelem. Wiro menatap wajah perwira muda itu sesaat, lalu bertanya, "Katakan apa kesalahanku?" "Kau melakukan pembunuhan atas diri 5 orang yang kini berada dalam peti mati itu," jawab Aryo Gelem. "Perwira muda," kata Wiro pula. "Coba terangkan padaku siapa-siapa saja adanya kelima orang yang ada di dalam peti mati itu." "Aku merasa tidak wajib menjawab pertanyaanmu. Siapapun adanya mereka, bukan dalih bagiku untuk membatalkan penangkapan. Perwira, kalau kau dapat mengembalikan kedua orang tua gadis malang sepupuku ini, kalau kau bisa mengembalikan Kioro Mertan kakek kami, kalau kau bisa mengembalikan penduduk Jatingaleh yang dibunuh oleh gerombolan Ganco Item, saat ini juga aku bersedia ditangkap." "Kau bicara ngaco, mana mungkin aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati," ujar Aryo Gelem pula. Pendekar 212 tertawa lebar. "Kalau begitu menurutmu, kuharap kau tidak menjadikan hal itu sebagai persoalan lagi. Kau seorang perwira yang baik. Untuk itu, aku akan berikan satu hadiah besar padamu." Abis berkata begitu, Wiro bergerak ke belakang kereta. Dengan sekuat tenaga, didorongnya peti mati berisi 5 mayat itu, hingga akhirnya jatuh ke tanah. "Itu hadiah yang kukatakan tadi," ujar Wiro, lalu tertawa gelak-gelak. Aryo Gelem hanya bisa berdiri seperti patung ketika Wiro membawa kereta meninggalkan halaman masjid besar. Dia tetap tak bergerak sampai gerobak dan penumpangnya itu lenyap di kejauhan dalam kegelapan malam.